Jangan coba-coba jadi edukator kalau kalian adalah seorang affiliate marketing di TikTok. Itu kata seorang konten kreator besar. Tapi apakah benar tahu nggak sih kalau ternyata kita setelah menjadi affiliate marketing di TikTok itu malah akan mengumpulkan kompetitor ketika kita mengajarkan mereka menjadi affiliate marketing. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa be smart audience, menjadi audiens yang kritis dan juga bahkan bisa menangkap menganalisa semua apa yang ada di konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Ada seorang kreator besar, sebut aja Miss K. Dia berkata, jangan pernah kalian menjadi edukator, apalagi kalau kalian itu sebagai affiliate marketing. Karena hanya akan mengumpulkan orang-orang yang menjadi rival kalian semua. Dan bahkan brand pun enggan ngelirik kalian. Tapi bener nggak sih? Nah, sebelumnya kalau kita bahas sebenarnya apa sih edukasi itu, mari kita ambil beberapa pendapat secara umum ataupun menurut para ahli. Secara umum, edukasi adalah proses pembelajaran atau pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pemahaman seseorang. Stop dulu sampai di situ ya teman-teman ya, yaitu memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada orang-orang yang belum mengerti. Lalu apa hubungannya kalau kita menjadi seorang edukator dan juga nyambi jadi affiliate marketing? Kemudian apa sih kerugiannya kalau kita mengajarkan teknik-teknik kita kepada audiens yang ternyata audiens itu adalah affiliate marketing pemula juga yang baru aja mau terjun. Bukankah kalau kita menjadi seorang edukator akan membangun value di dalam konten kita atau sosial media, tapi nyatanya apa yang dikatakan Miss K ini ada benarnya juga. Kenapa sih ada benarnya juga? Jadi begini, kalau kita ambil ya gambaran edukasi, jadi edukasi itu sifatnya umum. Tetapi mungkin yang digambarkan oleh Miss K ini adalah jangan mengajarkan apa-apa mengenai affiliate marketing. Karena, nah di sini akan kita bahas. Langsung aja masuk ke bagian yang satu ini. Oke, teman-teman ya. Jadi ketika kalian menjadi seorang edukator yang mengajarkan teman-teman affiliate pemula, itu benar benar saja kalau kalian mengumpulkan audiens yang nantinya akan menjadi kompetitor kalian. Sedangkan tugas seorang affiliate marketing adalah memasarkan sebuah produk karena kita terafiliasi dengan salah satu brand. Contohnya sebut aja misalnya brand ABCD. Ketika kalian mempromosikan brand ABCD ini berarti kan kalian berpotensi untuk diajak kolaborasi dan kerjasama. Nah, kalau kalian ternyata mengedukasi teman-teman affiliate dan pada akhirnya ketika menawarkan produk, ya mereka tidak akan beli. Kenapa tidak akan beli? Karena yang kita bangun adalah tutorial untuk mengajarkan mereka agar sukses di affiliate marketing. Lalu bagaimana kalau misalnya kita kan ingin memberikan edukasi kepada audiens? Nah, ini yang menarik ya teman-teman ya. Jadi sini akan coba bahas dulu satu persatu sederhana mungkin. Semoga ini bisa dicerna oleh kalian semua. Baik teman-teman ya, sekarang kita bakalan sedikit pakai urat-urat. Jadi kalau teman-teman adalah sebagai edukator, apa namanya, konten kreator atau affiliate marketing ya itu sama aja teman-teman. Berarti kalian akan mengajarkan yang namanya cara membuat konten, cara editing video, kemudian di sini akan membahas yang namanya juga cara membuat skrip ya teman-teman ya. Seputar itulah dengan topik-topik yang relate dengan audiens Anda. Nah, ketika menjadi seorang affiliate marketing, kita bikin kotak lagi yang lebih kecil. Tugas kalian adalah kan mendatangkan conversion, penjualan ya teman-teman ya conversion itu. Kemudian teman-teman juga harus menawarkan produk. Di sini jadi ada promote. Nah, ini kita ambil seperti aja. Kita kasih apa namanya checklist warna merah, yang ini checklist warna kuning. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ketika kalian menjadi seorang edukator yang sifatnya mengajarkan affiliate marketing, maka misalnya orang yang bergerak di fashion kan dia pengen tahu gimana caranya bikin konten supaya bisa mendatangkan penjualan. Nah, ketika trust kalian terbangun dan ternyata ilmunya itu kepake, dia akan menjadi follower kalian di sini, ya teman-teman ya. Dan setelah itu, kalian kemudian menawarkan produk ke mereka. Sedangkan ketika ada audiens yang diajarkan oleh kalian, ternyata kalian kategori yang sama, berarti ini tidak akan membeli produk kalian. Kenapa? Yang mereka butuhkan adalah di sini ya perbedaannya, yaitu ilmu. Nah, ini butuh ilmunya. Jadi kalau kalian menjadi seorang edukator yang topiknya seputar affiliate marketing, berarti ilmu ini kan jualan kelas, kemudian jualan e-book dan juga jualan worksheet ya teman-teman ya. Kita marahin lagi seperti ini. Berbeda sekali kan kalau kalian sekarang di affiliate marketing. Lalu bagaimana nih kalau di affiliate marketing? Ketika kita
Misalnya ingin mendatangkan penjualan berarti kan ada yang namanya review produk. Kemudian ketika kita mau nawarin barang berarti ada tips memilih barang, teman-teman ya. Kemudian juga apa namanya? Kita bisa kasih tutorial penggunaan barang. Misalnya kita ambil yang simpel aja. Karena akan di kategori elektronik, berarti review apa nih? Berarti review misalnya di sini interface. Nah, yang akan pakai sekarang misalnya pakai Presonus. Kenapa pakai Presonus? Karena Presonus misalnya punya kualitas suara di 24 bit dan kemudian sudah ada mixer digitalnya. Nah, kemudian yang keduanya tutorial penggunaan interface Presonus. Nah, di sini akan dibahas fitur-fiturnya. Mixer digitalnya itu seperti apa, kemudian fungsi noise gate-nya seperti apa dan sebagainya. Kemudian tips memilih barang. Misalnya kita punya budget nih hanya sekitar 1.500.000 aja. Nah, kira-kira ini bisa dapat barang apa aja, teman-teman ya. Nah, ketika ada audiens, nah teman-teman ya, ternyata dia lagi bingung mau milih interface yang budgetnya 5 jutaan. Nah, ternyata kita tahu betul tuh masalah interface di sini. Nah, berarti kan dia nonton konten kita satu kali, kemudian di sini juga masuk lagi 2 kali, masuk lagi misalnya 3 kali, teman-teman ya. Nah, ternyata dia terbangun tuh trust-nya kepada kalian. Pada akhirnya dia jadi audiens kalian, jadi follower kalian kan. Nah, di sini ketika kalian live streaming pasti orang akan bertanya, "Bang, apa sih bedanya misalnya antara Presonus dengan Steinberg?" misalnya gitu ya. Kualitasnya gimana? Sama-sama ada mixer digital tuh. Berarti kan akan jelasin ke apa? Ke product knowledge. Nah, di sini teman-teman ya, perbedaannya di sini product knowledge. Jadi product knowledge itu adalah sejauh mana kita mengenal barang-barang yang akan kita jual. Itu juga sama edukasi, teman-teman, yang memberikan pengetahuan kepada orang-orang gitu ya. Jadi memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang belum tahu. Karena dia bingung, belum pernah menggunakan interface karena FOMO, dia pengen kualitas suara live streaming itu jadi bagus, ya berarti kalian menjadi seorang, nah ini dia menarik, menjadi seorang advisor teman-teman ya, atau menjadi seorang penasehat bagi mereka. Lihat ya teman-teman ya, bisa kelihatan bedanya ya. Audiens yang diajarin oleh kalian tips ngonten itu ditawarin produk-produk affiliate itu akan kesulitan karena mereka pun sama-sama jualan. Daripada gua beli dari kalian atau dari mentor gua mending, nah ini mending ambil dari keranjang sendiri, dapat komisi iya, anggap aja itu potongan. Tapi kalau kalian menawarkan kepada audiens yang sedang mencari produk, otomatis dia akan check out. Jelas ya teman-teman di sini ya. Simpel sekali. Sebenarnya kita spesifik, tidak boleh menjadi edukator apa? Ya, edukator yang mengajarkan orang menjadi ahli di affiliate. Karena yang namanya affiliate itu punya strategi tersendiri, ya. Yang namanya berjualan pasti ada seninya, ada strateginya. Di situ teman-teman ya. Jadi gimana nih Kang solusinya ketika kita ingin menjadi edukator di topiknya produk kita nih. Oke, kita sederhanakan saja. Kalian misalnya ambil kategorinya elektronik nih, kategorinya seperti Akang nih elektronik ya teman-teman ya. Kita kasih apa namanya? Kode aja kategori elektronik. Nah, elektronik ini apa aja? Misalnya yang pertama yaitu laptop ya teman-teman ya. Kemudian di sini bisa TWS. Nah, TWS. Kemudian apa lagi nih? Televisi juga bisa. Kemudian di sini apa lagi nih? PC juga bisa. Elektronik apa lagi nih? Misalnya mikrofon juga bisa. Kalau misalnya fashion apa aja nih Kang kategorinya? Misalnya fashion itu bisa masuk ke busana muslim, teman-teman ya. Busana apa namanya? Outfit untuk nongkrong, teman-teman. Terus kemudian outfit untuk anak ya. Nah, gimana caranya membangun apa namanya? Value di eh kita sebagai atlet marketing. Value-nya adalah teman-teman ketika ada sebuah produk, contoh misalnya fashion, kalian mau jualan tunik. Jadi kalian spesialis tunik ya. Nah, tunik yang bagus itu bahannya seperti apa? Kemudian nanti apa namanya? Kainnya itu bagaimana? Dingin atau panas? Kemudian ini outfitnya cocok untuk kemana aja? Kan begitu ya teman-teman ya. Kita menjadi advisor mereka. Nah, kalau di elektronik kita bisa review PC dengan harga 5 juta, kita dapat spek apa aja. Tipsnya untuk memilih PC yang cukup untuk gaming, untuk live streaming itu harus apa aja syaratnya. Nah, jika kalian mengerti barang-barang tersebut, ya insya Allah itu akan mendatangkan penjualan. Nah, sehingga si algoritma akan menyebarkan ke mana? Ke audiens
yang sedang bingung mencari produk untuk kebutuhan mereka. Di sini teman-teman ya, benang-benang jelas ya. Kalau audiens yang diajarin ilmu untuk berjualan, berarti mereka hanya akan mantengin kalian. Yang kalian dapatkan adalah exposure di sini, yaitu sebagai mentor, edukator, apa namanya, konten, dan kemudian juga kalian di sini hanya bisa berjualan, ya nantinya bisa kejual juga tuh apa namanya produk-produk fisik yang sifatnya bisa dari kolaborasi teman-teman ya, dari misalnya endorsement gitu ya teman-teman ya, atau jadi BA-nya juga. Sebenarnya sama-sama bisa jualan, tetapi ini value-nya akan lebih bernilai. Kenapa lebih bernilai? Karena biasanya orang-orang yang sudah paham mengenai cara membuat konten, mereka akan biasanya dilirik oleh brand tuh untuk kolaborasi, kemudian juga bikin scripting, kemudian kita diajak ke kerjasama bulanan atau mungkin tahunan ya teman-teman ya, yang menariknya seperti itu. Tapi kalau kita affiliate marketing, tugasnya berjualan. Tetap aja jualan, tapi jualan itu bukan hanya sekedar kita langsung pakai keranjang kuning dengan hard selling, justru soft sellingnya itu ada di tutorial, tips and trick, kemudian cara menggunakan bahan. Gitu ya teman-teman ya, sangat sederhana sekali. Jadi pada prinsipnya, boleh nggak sih jadi seorang edukator? Jadi edukator ya boleh banget teman-teman. Karena edukator itu adalah memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada orang-orang yang belum mengerti. Jadi mungkin Miss Kay ini terlalu general pembahasannya ya. Seharusnya ketika dia bilang affiliate marketing pemula, jangan latah jadi edukator yang mengajarkan orang-orang untuk berjualan karena kalian punya strategi tersendiri. Nah gitu ya. Jadi kalian cukup fokus menjadi seorang edukator dalam memilih produk, kemudian dalam menentukan produk, dan saat menentukan pembelian untuk produk yang bervalue gitu ya teman-teman ya misalnya. Nah kalau kalian misalnya latah tetap seperti itu dicoba, bisa banget, tapi ya itu dia, prosesnya akan sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah rangkuman yang teman-teman harus pahami juga, ternyata konten itu tidak sederhana dan butuh proses. Oke teman-teman ya. Dan yang paling utama adalah yang akan harapkan teman-teman juga jangan tergiur dengan orang-orang yang mudah menjanjikan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat ya. Karena sekarang di TikTok banyak banget yang flexing-flexing uang, flexing-flexing pendapatan. Udah deh, pokoknya nanti aku bakalan bahas di satu sesi tertentu kenapa orang-orang yang punya akun sudah ratusan ribu, jutaan, kemudian tiap bikin akun baru ada penjualan. Kita akan bahas di sana, kita akan breakdown satu persatu. Akan sudah siapkan materinya, mungkin insya Allah minggu depan kita akan bahas. So jangan kemana-mana, stay tune di sini. Kalau ada pertanyaan, tinggal ketik di kolom komentar, dan pastikan terus aja pantengin channelnya Kang Adi. Thank you supportnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.